Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yakobus Rasul, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 21. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah padaku supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dialog yang dikutip hari ini adalah percakapan Ibu Yakobus dan Yohanes dengan guru muda Yesus. Ibu ini meminta sesuatu yang wajar untuk kedua anak kesayangannya itu. Yesus adalah raja sepengetahuannya, maka diberi kehormatan bisa duduk di kanan dan kiri raja adalah anugerah yang sangat terhormat. Tetapi Tuhan Yesus menanggapi dengan mengajukan pertanyaan, "Dapatkah kamu meminum cawan yang akan aku minum?" Lalu mereka menjawab, "Kami dapat." Harus diakui militansi kedua anak Zebedius tersebut. Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka akan melakukan hal itu sebab terbukti di kemudian hari keduanya menjadi martir karena iman kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa hal duduk di kanan atau di kirinya adalah wewenang Allah Bapanya. Keinginan kedua murid itu memicu kemarahan 10 murid yang lain. Saudara-saudari terkasih, menyikap situasi yang berkembang, Tuhan Yesus memberikan panduan dan tuntunan pada semua muridnya untuk pertama-tama tidak memikirkan apa yang akan mereka peroleh kelak, melainkan mulai memfokuskan diri pada apa yang seharusnya dikerjakan bersama Yesus saat ini. Mereka harus berhenti mempersoalkan bonus apa yang akan mereka peroleh karena mengikuti Yesus dalam kesetiaan. Mereka harus terus belajar dari Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Para murid tidak ada yang membantah dan mempersoalkan perkara itu lagi. Mereka mendengarkan Yesus dan mencoba mencerna firman itu dalam diam dan tanpa komentar. Saudara-saudari terkasih, bersama dengan Petrus dan Yohanes, Yakobus termasuk murid kesayangan Yesus. Mereka bertiga menyaksikan apa-apa yang tidak dapat dilihat dan disaksikan oleh para rasul yang lain. Mereka bertiga hadir pada peristiwa transfigurasi, yaitu saat Yesus berupa di atas gunung dan dihadiri oleh Elia dan Musa.
Mereka juga yang diminta Yesus untuk menemani dia ketika sedang berdoa di Taman Getsemani. Yakobus adalah orang yang apa adanya, bicara sesuai kata hatinya. Dalam Injil Markus, dialah bukan ibunya yang minta diperkenankan duduk di kanan atau kiri Yesus. Dia juga orang yang begitu marah dan minta kepada Yesus untuk menurunkan api dari langit untuk desa yang tidak mau menerima kehadiran Yesus. Pada akhirnya, Yakobus belajar untuk menjadi rendah hati dan lemah lembut, dan dia menjadi rasul pertama yang akhirnya menjadi martir bagi Yesus, seperti sumpahnya bahwa kami dapat minum piala yang akan diminum oleh Yesus. Dalam Kisah Para Rasul bab 12 dikatakan bahwa Raja Herodes Agripa menyuruh orang membunuh Yakobus dengan pedang. Dengan wafat sebagai martir, Yakobus memberikan kesaksian yang paling besar dari segala bentuk kesaksian lainnya. Saudara-saudari terkasih, menjadi jelas bagi kita bahwa tidak salah kalau Tuhan Yesus memberikan peran dan kehadirannya dalam beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Contoh lain, Yakobus bersama dengan Petrus dan Yohanes, mereka menyaksikan bagaimana Yesus membangunkan putri Yairus yang mati dan hidup kembali. Mereka bertiga sering disebut sebagai soko guru gereja perdana. Teladan yang dapat kita petik dari seorang rasul yang bernama Yakobus adalah ketulusan dan kepolosannya dalam membela gurunya. Dia bersikap apa adanya dan tidak mengada-ada. Yakobus adalah orang yang setia dan berbakti kepada gurunya dan membuktikan keyakinannya bahwa dia sanggup dan dapat minum cawan yang diminum oleh gurunya. Cawan itu adalah penderitaan dan wafat Tuhan Yesus di kayu salib. Guru itu datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Yakobus melakukannya. Ia menjadi martir karena rajin, tekun, dan setia, serta pantang menyerah membela iman dan keyakinannya kepada Tuhan Yesus yang telah memilih dia. Dia yang nelayan dan pekerjaannya menangkap ikan. Dia telah dipilih oleh Yesus dan dijadikan penjala manusia. Melayani dan memberikan hidupnya untuk Yesus telah menjadikan dia layak disebut terkemuka dan menjadi teladan untuk kita semua. Apakah aku dengan jujur mengikuti Yesus dan melayani Dia dengan hati suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jadikanlah kami murid-murid-Mu yang tulus, jujur, dan setia seperti Santo Yakobus, melayani Engkau dan bersaksi, bahkan siap berkorban nyawa untuk memuliakan Allah. Mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kerendahan hati demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.